AC Milan meraih kemenangan telak 0-4 saat melawan Dinamo Zagreb Rabu dini hari waktu Indonesia Barat di lanjutan penyisihan Liga Champions 2022-2023 Grup E. Kemenangan ini membuat Milan melangkahi Salzburg di klasemen sementara. Milan mengkoleksi 7 poin dan berada di peringkat kedua, sedangkan Zagreb dipastikan tersingkir karena hanya mengkoleksi 4 poin. Milan akan merebut 1 tiket terakhir dengan RB Salzburg. Meski berhasil menang besar, sejumlah pemain mendapat kritik seperti Ante Rebic dan Charles De Ketelaere. Rebic tak mencatatkan satu pun tembakan on target dari 5 percobaan. Dia melewatkan 2 big chance dan 3 tendangan lainnya di blok. Sedangkan De Ketelaere justru mendapat kartu kuning dan ditarik keluar di menit ke-51. De Ketelaere tampak seperti tidak berbuat banyak di lapangan. Jumlah umpannya selama 51 menit hanya 9 kali. Pemain berusia 21 tahun tersebut juga kalah dalam 4 duel darat yang dilakukannya. Itu semakin diperparah dengan kesuksesan dribblenya yang 0%, akurasi umpan silangnya yang 0% pula. Saya menggantinya karena dia sudah mendapat kartu kuning. Saya puas dengan perkembangannya dan masih akan terus meningkat, ucap Stefano Pioli. Sementara itu Rebic dibiarkan bermain selama 90 menit di lapangan. Pemain berusia 29 tahun ini jadi sasaran kritik para penggemar setelah laga berakhir. Namun Pioli menyangkal permainan Rebic buruk sepanjang pertandingan. Ante Rebic adalah pemain yang kuat dan cerdas. Kami sudah berbicara soal kemampuannya di musim panas. Sayangnya memang dia tidak selalu dalam kondisi terbaik, sambung Stefano Pioli. Juventus dipastikan gagal lolos ke 16 besar Liga Champions 2022-2023 dari Grup H. Wakil Serie A Italia itu kini hanya bisa finish maksimal peringkat 3 dan lanjut ke Liga Eropa. Pada matchday terakhir pekan depan, Juventus akan menjamu PSG, sedangkan Maccabi Haifa akan menjamu Benfica. PSG dan Benfica akan memperebutkan posisi juara grup, sedangkan Juventus dan Maccabi Haifa akan memperebutkan posisi 3. Juventus tak boleh meraih hasil lebih buruk daripada Maccabi Haifa di laga terakhir nanti jika memang ingin lanjut ke Liga Eropa. Massimiliano Allegri tidak bisa bersembunyi. Dia harus bertanggung jawab penuh atas kegagalan Juventus musim ini, termasuk dengan kegagalan di Liga Champions. Hasil buruk ini, Juve dipastikan terlempar dari Liga Champions dan masih harus berjuang di laga terakhir jika ingin melanjutkan kompetisi di Liga Eropa. Terlebih, ini adalah kekalahan keempat Juventus dalam 5 laga terakhir. Allegri tidak mau berdalih. Dia meminta timnya menyadari kesalahan mereka dan mencoba berbenah. Juventus memang pantas kalah, sekarang waktunya fokus dan bangkit. Kami harus mengejar ketertinggalan, sebab ini bukan awal musim yang baik dan kami perlu memulihkan energi fisik dan mental kami, sambung Allegri. Rencana Bayern Munchen untuk mencari pemain nomor 9 murni belum berhenti. Radar tim masih aktif memantau sejumlah pemain yang layak mengemban peran tersebut. Laporan dari El Quick menyebutkan nama Marcus Thuram masuk dalam radar Munchen. Penyerang milik Borussia Mönchengladbach itu mulai naik ke daftar prioritas teratas untuk didekati secara serius. Thuram mendadak mencuat ke publik lantaran target utama Munchen, Harry Kane, sulit diboyong. Kemungkinan untuk bisa membajaknya dari Tottenham pun semakin kecil setelah penutupan bursa transfer musim panas 2022. Munchen tidak ingin terlalu berharap dengan Kane. Munchen juga tidak ingin terlalu lama untuk segera mencari sosok baru. Lionel Messi terus memangkas jarak dengan Cristiano Ronaldo untuk menjadi top skor sepanjang masa Liga Champions. Saat ini mega bintang Paris Saint-Germain itu butuh 13 gol tambahan untuk melewati catatan gol Ronaldo. Lionel Messi tampil sangat bagus bersama PSG musim 2022-2023 ini, bukan hanya pada level domestik akan tetapi juga di Liga Champions. Dari 4 laga fase grup, La Pulga telah mencetak 4 gol. Kini Messi telah mencetak 129 gol di Liga Champions sepanjang karirnya. Messi makin dekat dengan gelar top skor sepanjang masa Liga Champions yang masih dipegang Cristiano Ronaldo. Merujuk catatan di situs resmi UEFA, Ronaldo mencetak 141 gol di Liga Champions, sedangkan Messi mencetak 129 gol. Messi butuh 12 gol untuk menyamai catatan gol Ronaldo, lalu 1 gol lagi untuk menjadi top skor sepanjang masa. Peluang Messi untuk mendekati gol Ronaldo terbuka lebar. Musim ini Messi tampil sangat bagus dan PSG lolos ke babak 16 besar. Sedangkan Ronaldo absen dari Liga Champions. Ronaldo tak mungkin menambah jumlah golnya jika tetap di Manchester United.
Pelatih Sporting CP Ruben Amorim mengatakan timnya memimpikan untuk merekrut kembali Cristiano Ronaldo. Meski ia mengakui itu akan sulit karena tuntutan gaji sang superstar yang tinggi. Ronaldo merupakan pemain top pemain Manchester United. Saya akan menjawab dengan cara yang sama seperti banyak jurnalis di Portugal yang banyak bertanya kepada saya. Ia adalah pemain Manchester United, ujar Amorim. Jude Bellingham mengaku girang dengan keputusan memilih pindah ke Borussia Dortmund daripada Manchester United 2 tahun lalu. Bellingham bergabung dengan Dortmund dari Birmingham City senilai 30 juta euro pada musim panas 2020. Pemain berusia 19 tahun itu dikontrak hingga Juni 2025. Itu hanya rekam jejak klub dengan para pemain muda. Saya punya lebih banyak waktu untuk benar-benar membuat keputusan. Saat itu dalam keadaan lockdown. Itu sulit karena saya tahu saya memiliki keputusan yang sangat besar akan datang dan saya punya banyak waktu untuk memutuskannya. Seringkali itu adalah hal terburuk dan terbaik, ucap Bellingham. Manajer Chelsea Graham Potter mengaku masih ada sedikit rasa kecewa atas permainan timnya dalam kemenangan 2-1 atas RB Salzburg. Alhasil Chelsea hanya mampu mengakhiri babak pertama dengan skor tipis 1-0. Itu pun bertahan mereka juga beberapa kali diuji oleh tim asuhan Marco Rose. Kami sedikit kecewa karena hanya unggul 1 gol di babak pertama. Satu kesalahan dan tindakan menghasilkan gol dan itu bisa terjadi pada level ini, ujar Potter dikutip dari laman resmi klub. Juventus telah diselidiki atas dugaan korporat dan laporan palsu soal beberapa transfer mereka sebelum musim 2021-2022, termasuk pemain seperti Federico Chiesa, Alvaro Morata, dan Weston McKennie. Kantor Kejaksaan Turin mengungkapkan temuan mereka setelah memberitahu Dewan Direksi Juventus, termasuk Presiden klub Andrea Agnelli dan legenda klub Pavel Nedved tentang kesimpulan penyelidikan mereka. Menurut pendapat kantor Kejaksaan Turin, kerangka pembuktian yang diperoleh memungkinkan mereka untuk menggambarkan suatu kegiatan perubahan pos-pos neraca sebagai konsekuensi pertama-tama dari proses yang tidak wajar untuk pertukaran dalam hal olahraga soal beberapa pemain transfer, apalagi secara keseluruhan mendistorsi hal-hal dasar nasional, bunyi pernyataan dari kantor kejaksaan. Chelsea tampak seperti memiliki pemain reguler asal Inggris di masa depan setelah Hudson-Odoi menembus tim utama beberapa tahun lalu. Namun cedera dan perjuangan untuk meyakinkan Thomas Tuchel bahwa ia layak mendapatkan tempat reguler membuat kemajuannya terhambat dan ia merasa bahwa pindah dari klub adalah satu-satunya alternatif setelah dikeluarkan dari skuad pada matchday pertama musim ini. Pola pikir saya adalah saya harus keluar dari sana, ucap Hudson-Odoi kepada The Athletic. Manajer Tottenham Hotspur Antonio Conte mendapatkan kartu merah saat laga melawan Sporting Lisbon pada pekan kelima grup D Liga Champions Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Kartu merah tersebut dikeluarkan di menit ke-90+5. Conte murka dengan keputusan tersebut. Ia melayangkan protes keras terhadap wasit dan kinerja VAR yang dinilainya telah memberi banyak kerusakan di dalam pertandingan. Sampai kemudian McKelly memberikan Conte hadiah berupa kartu merah. Tentang akhir pertandingan, saya pikir bolanya sudah berada di depan Ken dan gol itu harusnya diberikan. Saya jadi tidak mengerti cara kerja VAR, terutama soal cara meletakkan garis tersebut, kata Conte kepada BT Sport. Tren naik turun performa Liverpool kembali terjadi. Kali ini di momen sedang naik berkat kemenangan 3-0 atas Ajax Amsterdam pada pekan kelima grup A Liga Champions. Kemenangan ini berhasil mengantarkan Liverpool ke babak gugur Liga Champions. Padahal Liverpool memulainya dengan hasil super negatif saat takluk 1-4 dari Napoli. Para penggemar pun akhirnya senang dengan kemenangan tersebut dan juga kepastian lolos dari grup A. Beberapa ada yang menilai kemenangan ini tidak lepas dari berkah jersey ketiga berwarna hijau. Ketika Bayern Munchen hendak terbang menuju Spanyol, Thomas Muller menyempatkan untuk merekam video Instagram yang dikirim khusus untuk mantan rekan setimnya Robert Lewandowski. "Lewi, kami datang," begitu bunyi pesan di video tersebut. Muller yang telah berkolaborasi dengan Lewi di lini serang Bayern Munchen selama bertahun-tahun mengungkapkan simpatinya untuk sang penyerang karena harus merana bersama klub barunya itu. Pandit sepak bola Jerman Tobi Alskap membeberkan lewat Twitter apa yang disampaikan Muller selepas
selepas pertandingan. Robert Lewandowski menyamperi mantan rekan setimnya di ruang ganti setelah kekalahan 3-0. Thomas Muller bilang, selalu senang melihat kembali Lewi, namun Anda tentu bersimpati ketika Anda mengetahui bagaimana ambisi pemain seperti Lewandowski, tulis Alskap. Pelatih Barcelona Xavi menyebut grup C sangat sulit saat timnya tersingkir dari babak Liga Champions untuk tahun kedua berturut-turut. Ketika ditanya tentang tersingkir timnya dari kompetisi, Xavi menunjuk ke arah kekuatan di grup C. Kita harus menghadapi kenyataan. Saya sudah mengatakan bahwa kami harus tumbuh sedikit demi sedikit, dan hari ini ada hal-hal yang baik. Hari ini kami tidak bersaing di level mereka. Di Munchen kami lebih baik, tapi hari ini kami tidak bersaing, ujar Xavi usai pertandingan. Napoli tercatat sebagai tim paling tertajam di Liga Champions sejauh musim 2022-2023 ini usai meraih kemenangan 3-0 ketika menjamu Rangers di pertandingan pekan kelima grup A. Napoli masih sempurna dengan mencatatkan 5 kemenangan dari 5 pertandingan dengan mengumpulkan 15 poin. Hanya mereka dan Bayern Munchen sebagai tim yang tidak terkalahkan di Liga Champions musim ini. Inter Milan mengamankan tiket ke babak gugur Liga Champions Eropa usai menghajar Victoria Pleasant 4-0 di San Siro. Pasukan Simone Inzaghi awalnya tidak diunggulkan lolos ke 16 besar karena penghuni grup neraka bareng Bayern Munchen dan Barcelona. Namun kemenangan atas raksasa Republik Ceko Pleasant mematahkan praduga tersebut.